Halo Sobat PNS Kreatif Channel, berikut penjelasan resmi dari Menpan RB mengenai penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN. Berdasarkan surat Menpan RB perihal penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan pejabat pembina kepegawaian instansi daerah, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menyatakan pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Selanjutnya, Menpan RB menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, Menpan RB mengapresiasi pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan instansi daerah yang telah mengusulkan kebutuhan P3K tahun 2024 sebagai salah satu bentuk komitmen dalam penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan P3K. Yang kedua, sesuai surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 27 September 2024 perihal jadwal seleksi pengadaan P3K tahun 2024 dan proses tahapan pelaksanaan seleksi pengadaan P3K tahun 2024 sedang berlangsung. Yang ketiga, berdasarkan evaluasi pelaksanaan seleksi P3K tahap 1, penataan dan penyelesaian pegawai non-ASN belum berjalan dengan optimal. Oleh sebab itu, Menpan RB menyampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian agar yang pertama tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi aparatur sipil negara. Yang kedua, apabila jumlah pegawai non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai non-ASN dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu, sehingga anggaran P3K paruh waktu tersebut tetap disediakan. Yang ketiga, bagi tenaga non-ASN sebagaimana dimaksud di atas, penganggarannya disediakan di luar belanja pegawai. Jadi penjelasan di sini, pejabat pembina kepegawaian tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi menjadi ASN, yang nanti apabila tidak cukup formasinya dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menyampaikan surat juga kepada gubernur dan bupati atau wali kota di seluruh Indonesia perihal penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu serta dasar pemuktahiran kualifikasi, kodifikasi, dan nomenklaturnya. Jadi Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara dan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu, maka
disampaikan kepada seluruh bupati dan wali kota. Yang pertama, berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dinyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang tersebut mulai berlaku, instansi pemerintah atau pemerintah daerah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Oleh sebab itu, dalam rangka penataan pegawai non-ASN, pemerintah daerah harus menyelesaikan pengangkatan pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN BKN menjadi P3K dan atau P3K paruh waktu. Apabila masih mengangkat lagi pegawai non-ASN, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, untuk batas waktu tidak boleh mengangkat lagi pegawai non-ASN adalah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Jadi jelas di sini bahwa penjelasannya para gubernur, bupati, dan wali kota dilarang mengangkat pegawai non-ASN sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Oleh sebab itu, pemerintah daerah juga harus menyelesaikan pengangkatan pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database BKN. Selanjutnya yang kedua, pengaturan penganggaran gaji bagi pegawai P3K paruh waktu dilaksanakan berdasarkan diktum pertama, diktum ketiga, diktum ke-19, dan diktum ke-20 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Jadi, pedoman penganggaran gaji bagi pegawai P3K paruh waktu sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Selanjutnya yang ketiga, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja dalam APBD untuk pelaksanaan anggaran P3K paruh waktu dengan menggunakan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Adapun jenis belanjanya sebagai berikut, yaitu belanja jasa P3K paruh waktu pada jabatan guru, belanja jasa P3K paruh waktu pada jabatan tenaga kependidikan, belanja jasa pegawai P3K paruh waktu pada jabatan tenaga kesehatan, belanja jasa P3K paruh waktu pada jabatan tenaga teknis, belanja jasa P3K paruh waktu pada jabatan pengelola umum operasional, belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu pada jabatan operator layanan operasional, belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu pada jabatan pengelola layanan operasional, dan terakhir belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu pada jabatan penata layanan operasional. Untuk anggarannya dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa anggaran belanja jasa pegawai P3K paruh waktu apabila belum tersedia atau belum cukup tersedia
dalam APBD tahun anggaran 2025, pemerintah dapat menggunakan belanja tidak terduga atau dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2025 mendahului peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025. Dan selanjutnya diberitahukan kepada pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jika belanja tidak terduga tidak mencukupi, maka menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan atau memanfaatkan kas yang tersedia. Selanjutnya, PLH Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri juga memberikan penjelasan terhadap penganggaran gaji bagi P3K paruh waktu melalui surat yang ditujukan kepada Gubernur seluruh Indonesia dan Bupati atau Wali Kota seluruh Indonesia. Jadi dalam surat tersebut juga dijelaskan bahwa sehubungan dengan pertanyaan dari beberapa pemerintah daerah atas penganggaran gaji bagi P3K paruh waktu dan berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang menyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat bulan Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Oleh sebab itu, dijelaskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti tahapan seleksi tetap lanjut bekerja dan diberikan gaji sesuai dengan besaran yang diterima sebelumnya. Selanjutnya, sumber pendanaan untuk gaji sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam belanja jasa. Jadi khusus pegawai non-ASN yang sedang mengikuti tahapan seleksi tetap bekerja dan diberikan gaji sesuai dengan besaran yang diterima sebelumnya. Selanjutnya, pemberian gaji setelah penetapan pengangkatan bagi P3K dianggarkan pada kode rekening sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemuktahiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Selanjutnya, pemberian gaji setelah penetapan pengangkatan bagi P3K paruh waktu berpedoman pada surat Kementerian Dalam Negeri perihal penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu serta dasar pemuktahiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur yang tadi sudah dijelaskan. Jadi pemberian gaji bagi P3K dan P3K paruh waktu berpedoman pada surat yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga, dalam hal terdapat pemerintah daerah yang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam surat Menpan RB yang telah dijelaskan di awal tadi perihal penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN, maka pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk mengalokasikan pendanaan untuk gaji pegawai non-ASN bersangkutan. Jadi jelas di sini pemerintah daerah tidak diperkenankan
untuk mengalokasikan pendanaan gaji pegawai non-ASN yang tidak sesuai dengan surat Menpan RB yang telah dijelaskan di awal tadi. Selanjutnya yang keempat, bagi pegawai non-ASN yang tidak terdaftar dalam database BKN namun masih mengikuti proses seleksi pegawai sebagaimana surat Menpan RB yang telah dijuruskan tadi, maka dapat dilakukan pengalokasian dan pembayaran gaji pegawai non-ASN dimaksud. Jadi kesimpulannya, pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk mengalokasikan pendanaan untuk gaji pegawai non-ASN yang tidak sesuai dengan surat Menpan RB perihal penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN. Selanjutnya, untuk pegawai non-ASN yang tidak terdaftar dalam database BKN namun masih mengikuti proses seleksi sesuai surat Menpan RB perihal penganggaran gaji pegawai non-ASN yang dijelaskan di awal tadi, maka dapat dilakukan pengalokasian dan pembayaran gaji pegawai non-ASN tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat disampaikan di kolom komentar.